Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila SKM MGZ, salah satu dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Ternate. Saat ini saya diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan mata kuliah praktik gizi kuliner dengan kode mata kuliah GZ 520-224 dengan bobot SKS praktikum yaitu 2 SKS pada semester 2. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan penyelenggaraan makanan institusi dengan kekhususan pada penyakit diabetes mellitus sesuai standar porsi dan menunjukkan sikap tanggung jawab dan menitik beratkan pada penyusunan menu diabetes mellitus dan standar resepnya berlandaskan keahlian dari hasil pelaksanaan praktik gizi kuliner. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu bekerja berdasarkan pola teknologi informasi dalam pengendalian faktor resiko masalah gizi dengan kekhususan pada penyakit diabetes mellitus menggunakan keilmuan gizi kuliner. Selanjutnya, dari pencapaian pembelajaran tersebut, maka mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa terkait cara menerapkan tabel komposisi pangan Indonesia, ukuran rumah tangga, berat yang dapat dimakan, konversi pangan segar dan pangan terolah, dan juga teknik-teknik pengolahan makanan yang tepat dan peralatan pengolahan makanan yang tepat sesuai dengan metode pengolahan yang digunakan, cara membuat garnish, pengolahan aneka jenis makanan mencakup makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, serta bumbu yang harus dipersiapkan. Kemudian mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan menu makanan Indonesia, baik Indonesia Timur, Indonesia Barat, kemudian makanan untuk peristiwa khusus, dan makanan dari berbagai negara Asia lainnya, makanan Oriental, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, menu makanan kontinental, dan juga diajarkan tata cara makan internasional atau table manner. Selanjutnya, pelaksanaan perkuliahan praktik mata kuliah ini adalah di Laboratorium Gizi Kuliner dan Dietetik, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate, dengan metode pembelajaran simulasi praktikum pengolahan makanan sesuai dengan menu makanan dalam topik pembelajaran. Kemudian metode penilaiannya dilakukan dalam bentuk penilaian kemampuan praktik pengolahan, presentasi hasil praktik, kemampuan dalam membuat laporan praktik, keaktifan praktik, dan ujian praktik. Pelaksanaan praktik mata kuliah ini adalah di Laboratorium Gizi Kuliner jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate sebanyak 14 kali praktikum dan 2 kali evaluasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video kontrak perkuliahan dan praktik pengolahan makanan Indonesia Timur yaitu Boboto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, sekarang kita udah masuk di semester genap ya. Semester 2 ya adik-adik. Hari ini adalah pembelajaran praktik mata kuliah praktik gizi kuliner. Ya, hari ini kita akan kontrak perkuliahan. Jadi mata kuliah ini insya Allah akan diampu oleh ibu sendiri, Ibu Fadila, ya, dan ada tim ibu yaitu Ibu Ali ya. Sudah kenal toh, kemarin di semester 1 sudah ada pembelajaran bersama beliau juga. Oke, maka kita langsung saja ya adik-adik sekalian ya. Iya Ibu. Ya. Jadi mata
strategi dan kriteria evaluasi serta jadwal pertemuan dan tata tertib perkuliahan. Baik. Nah, untuk mata kuliah ini namanya praktik gizi kuliner dengan kode DZ520224 dengan bobot 2 SKS praktik yang merupakan mata kuliah wajib ya di semester 2 dalam bentuk praktikum ya, pembelajarannya simulasi praktikum. Jadi nanti adik-adik akan diajarkan bagaimana cara pengolahan makanan dan cara penggunaan alat lab ya, alat pengolahan dan lain-lain akan saya jelaskan. Ini deskripsi mata kuliah, mempelajari penerapan prinsip gizi dalam pengolahan bahan makanan dan penyajian makanan. Di sini adik-adik akan belajar bagaimana cara memilih bahan makanan, mempersiapkan bahan makanan, memasak, ya, menyajikan, ya, baik untuk individu, kelompok, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar gizi dalam pengolahan makanan. Tujuan pelajarannya, ya, nanti adik-adik dapat mendapatkan dasar ya. Dan ketika mempelajari mata kuliah ini memberikan dasar-dasar yang dibutuhkan sebagai calon ahli media gizi agar dapat menerapkan dalam berbagai pengolahan menu makanan. Ini metode pembelajarannya, ya, respons tutorial, pelaksanaan praktikumnya yaitu penerapan prinsip-prinsip dasar gizi dalam kulineri, kegiatan persiapan hingga pengolahan, ya. Di sini adik-adik akan diajarkan mengenai apa itu TKPI, tabel komposisi pangan Indonesia, kemudian BDD, URT, ya, ukuran dalam rumah tangga, berat yang dapat dimakan, ya, kemudian cara pengolahan makanan, penggunaan peralatan, ya, yang benar sesuai dengan metodenya, kemudian berbagai macam menu makanan, baik makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, ya, sayuran, buah, ya, bumbu. Kemudian kita akan belajar mengolah makanan Indonesia, baik Indonesia Timur, Indonesia Barat, kemudian makanan Asia, Oriental, makanan kontinental, makanan peristiwa khusus, dan adik-adik juga akan diajarkan tata cara makan internasional atau table. Pada pengolahan makanan di akhir ya pasti ada penyajian, dan juga akan diajarkan bagaimana menggarnis mediasi makanan. Ini adalah bahan kajian ya, materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ada TKPI, URT, BDD, konversi pangan, kemudian teknik pengolahan, peralatan pengolahan makanan, garnis, berbagai macam menu makanan sampai pada tata cara makan internasional. Ya, dengan masing-masing kedalaman ya yang agak berbeda. Di sini pada TKPI, URT dan garnis garnis bobotnya 3, kemudian yang selidah itu berkaitan dengan teknik pengolahan bobotnya 4. Penugasan ada kuis, ada presentasi hasil praktikum, jadi setiap selesai praktikum nanti ada presentasi, kemudian ada pembuatan laporan. Ini kriteria evaluasi, mahasiswa mampu melakukan penerapan prinsip dasar gizi dalam kuliner, mahasiswa mampu melakukan kegiatan persiapan hingga pengolahan makanan, mahasiswa mampu melakukan kegiatan penyajian setelah pengolahan, ya, kemudian mahasiswa mampu melakukan pengolahan berbagai macam jenis menu yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, dan juga mahasiswa mampu melakukan tata cara makan internasional. Nah, ini jadwal pertemuan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah dibagi ke adik-adik sekalian ya. Perkuliahannya blok ya, dimulai semester bilang ininya. Ini tata tertib praktikum. Ya, mahasiswa nanti akan diminta menandatangani surat kesediaan untuk mengganti alat praktik, misalnya ada kerusakan, ya, ditemukan ada kerusakan misalnya. Kemudian
mahasiswa diwajibkan menggunakan jas puk atau jas lab khusus untuk penyelenggaraan makanan di lab gizi kuliner dan dietetik. Ya, menggunakan masker, ya, sarung tangan yang steril, ya. Kemudian mahasiswa laki-laki boleh menggunakan topi untuk menutupi rambutnya, ya. Mahasiswa perempuan kalau menggunakan kerudung pakai dalaman, ya. Nah, kalau tidak pakai kerudung ada topi untuk khusus penutup kepala, ya, khusus topi. Kemudian mahasiswa wajib menggunakan kaos kaki polos, sepatu tertutup, ya, tidak boleh menggunakan hak tinggi, ya. Bisa menggunakan sendal plastik karet, ya, Crocs yang tidak izin. Mahasiswa wajib membawa dan menggunakan apron selama praktikum. Ya, masing-masing mahasiswa wajib membawa pisau, sendok, dan garpu, 2 buah serbet, jempal atau alat mengangkat alat yang panas, alat masak yang panas, ya, itu namanya jempal. Dan kemudian kantong dari kertas atau sampah, ya. Kemudian membawa timbangan. Jadi setiap kelompok ibu sarankan ada timbangannya. Ya, di lab ada timbangan, cuman biasanya ada yang mengalami kerusakan. Ya, kalau sudah ada persediaan, kita bisa adik-adik bisa menggantikan dengan timbangan adik-adik. Tapi itu timbangan pribadi, ya, bisa dibawa pulang. Ya. Nah, kemudian membawa alat tulis yang dibutuhkan. Menyiapkan 2 buah buku tulis kosong yang untuk logbook praktikum. Jadi adik-adik setiap praktikum ada logbooknya, ya, dan buku kuis yang disampul sesuai kelompok. Kegiatan praktikum diawali dengan kuis terlebih dahulu, ya. Nah, ketika praktikum berlangsung hanya 1 ponsel yang dibawa masuk oleh setiap kelompok, dokumentasi, ya. Nah, jadi mahasiswa tidak ada aktivitas lain, ya, tidak boleh scroll HP, ya, melihat sesuatu yang lain. HP 1 buah itu, ya, milik 1 orang di antara atau ketua kelompok, ya, itu digunakan untuk mendokumentasikan proses praktikum dan hasil praktikum. Ya, akan ditunjukkan dan dibuat jadwal piket masing-masing kelompok saat pelaksanaan praktikum. Masing-masing kelompok wajib membuat daftar inventaris alat dan bahan praktikum, menyiapkan alat dan bahan praktikum sesuai dengan daftar inventaris alat dan bahan, membersihkan kembali alat dan meja praktikum yang telah digunakan untuk praktikum, ya, mengembalikan dan menyusun alat praktikum yang telah dibersihkan ke lemari penyimpanan sesuai dengan pengawasan, sesuai dengan tempatnya, di sini dengan pengawasan PLT. Jadi kita ada pendamping praktikum yang akan membantu mempersiapkan alat juga, ya. Jadi setiap penggunaan alat yang akan dikembalikan akan diawasi atau didampingi oleh PLT laboratoriumnya khusus untuk kuliner. Oke. Berikutnya, aturan berikut adalah maksimal 2 hari sebelum praktikum, PJ atau penanggung jawab praktikum wajib mengumpulkan daftar inventaris alat dan bahan dari setiap kelompok, di mana PJ praktikum akan menyerahkan inventaris dan bahan penanggung jawab tersebut, ya, kepada PLT. Jadi PJ praktikum ini dia bertanggung jawab untuk menyerahkan inventaris alat dan bahan kepada PMC. Nah, kemudian tadi Ibu ada sebut mengenai piket, ya. Setiap kelompok ada piket untuk membersihkan, ya, membantu PLP dalam menyiapkan alat dan sebagainya. Nah, di sini apa sih tanggung jawabnya dari petugas piket masing-masing kelompok? Ya, di sini pertama membantu dalam proses pengadaan bahan praktikum didampingi PLP. Jadi maksudnya mereka bersama dengan PLP untuk menyediakan atau membeli bahan sesuai dengan daftar inventaris bahan yang dikasih masuk oleh PJ. Gitu, ya. Kemudian membersihkan laboratorium setelah pelaksanaan praktikum. Ya. Kemudian membuang sampah setelah pelaksanaan praktikum. Nah, bahan yang digunakan saat praktikum dibeli oleh petugas piket
di mana ini sekali lagi ada bersama dengan PLP ya, tidak sendiri. Ya, bersama sama dengan PLP. Nah, laporan praktikum wajib dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah praktikum selesai. Nah, itu kurang lebih kontrak perkuliahan, yang mana selanjutnya karena SKS praktikum ya, kita akan langsung pembelajarannya di lab. Ya, jadi mulai dari pembelajaran awal, materi awal TKTP sampai materi akhir ya, itu semuanya di laboratorium. Ya, nanti kan ada juga pengenalan alat ya. Tadi ada materi kedua, di situ kita mengajarkan teknik-teknik pengolahan dan pengenalan alat. Ini digunakan untuk apa sih alat ini? Ya, kompor digunakan untuk apa? Wajan ini digunakan untuk apa? Sutil digunakan untuk apa? Jadi di situ ada akan berkenalan dengan alat-alat dengan masing-masing metode pengolahan dan alat yang digunakan. Seperti itu adik-adik sekalian, sampai di sini apabila ada pertanyaan saya persilahkan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita. Ada? Belum Ibu. Belum ada. Paham ya? Dari tadi yang penjabaran Ibu terkait kontrak perkuliahan mulai dengan deskripsi materinya sampai dengan tata praktikum kurang lebih seperti itu. Mulai insya Allah mungkin sesuai jadwal ya, karena ini jadwal blok. Jadi sekitar siang ya, karena pagi ini itu pagi ini ada mata kuliah selanjutnya ya, nanti sebentar siang kita mulai perkenalan dengan laboratorium ya, belajar laboratorium. Oke, saya kira demikian adik-adik. Terima kasih atas kehadirannya untuk kontrak perkuliahan hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke saya setelah ini ya, berkaitan dengan rencana pelaksanaan praktikum ya. Ingat, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran praktek mata kuliah praktik gizi kuliner. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengolahan makanan khusus makanan adat Maluku Utara. Menu yang akan dipraktikkan adalah menu boboto. Baik, kita langsung pada pelaksanaan praktikumnya. Pada pelaksanaan praktikumnya terdiri atas tahap pertama, yaitu tahap persiapan, di mana mahasiswa dipersilahkan untuk mempersiapkan bahan yang dibutuhkan, yaitu ikan asap sebanyak 500 gram yang kemudian ditimbang terlebih dahulu. Kemudian bumbu dipersiapkan, bumbunya ditimbang terlebih dahulu, yaitu kacang kenari diperoleh sebanyak 65 gram ya, dan bawang putih sebanyak 40 gram. Kemudian bawang merah sebanyak 60 gram. Dan bahan-bahan yang selanjutnya adalah telur 3 butir, jahe 1 sendok makan, bumbu garam dan merica secukupnya, kecap 5 sendok makan, dan lemon ikan 3 butir. Kemudian santan kara sebanyak, yang digunakan adalah setengah gelas, dan minyak kelapa untuk menggoreng serta air secukupnya. Tahap selanjutnya adalah proses pengirisan bumbu.
di mana yang diiris adalah bawang putih dan bawang merah. Setelah pengirisan bumbu akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu penggorengan. Ya, yang pertama adalah kacang kenari, bawang putih yang sudah diiris, dan bawang merah yang sudah diiris. Selanjutnya jahe digoreng. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu pengolahan. Selanjutnya, tahap pencampuran. Dimasukkan daging ikan asap ke dalam blender, dicampur dengan bumbu yang sudah digoreng, kacang kenari, telur 3 butir, kemudian tuangkan santan, perasan lemon ikan, tuangkan air secukupnya, semua bahan yang sudah dicampur kemudian di blender. Setelah bahannya halus, kemudian bahan tersebut dituangkan ke dalam wadah mangkuk yang bersih. Selanjutnya, tuangkan kecap. Dan dicampur sampai rata. Tambahkan garam dan merica secukupnya. Dicampur sampai rata. Selanjutnya, adonan yang sudah jadi diambil sebanyak 2 sendok makan dan dimasukkan ke dalam daun pisang. Kemudian dibungkus. Berikut adalah adonan yang sudah dibungkus, siap untuk dikukus. Tahap selanjutnya adalah proses pengolahan yang diolah dengan cara pengukusan. Pengukusan dilakukan kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Inilah hasil pembuatan boboto, makanan adat Maluku Utara yang bisa dijadikan sebagai lauk hewani. Demikianlah praktikum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.